Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita akan membuat sebuah form dari HTML. Jadi ada beberapa elemen dalam form itu. Yang pertama adalah input, membuat inputan. Yang kedua adalah select, dia membuat pilihan atau semacam drop down. Yang ketiga adalah text area. Text area itu semacam text area yang biasa kita gunakan untuk mengisi alamat. Jadi input pun terbagi menjadi beberapa macam atributnya. Jadi input tipe text, kemudian tipe number, bisa juga tipe date, password, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita praktek. Awal klik kanan di folder pemrograman dasar, klik new file, kita simpan file menjadi form.html. Kemudian ketikkan struktur HTML-nya, kita kasih title dia form. Save. Nah, yang akan kita buat adalah tampilan nanti seperti ini. Ini ada kontak form, please complete, full name, email, phone, email subject, dan kemudian ada submit button. Jadi pada body yang pertama kita buat adalah form. Elemen form, dalam form itu apa yang akan kita buat? Karena sebelumnya kita sudah mempelajari table, kita implementasikan form agar rapi tampilannya menggunakan table. Jadi ada dua, yang pertama menggunakan table, yang kedua menggunakan CSS. Nanti akan lebih enak dan lebih bagus menggunakan CSS karena bisa responsif, dia mengikuti ukuran layar. Tapi karena kita masih awal, kita ngikut table aja dulu. Kita buat sebuah table, yang mana table itu terdiri dua kolom di tiap barisnya. TR, kolom ada dua kolom. Kolom pertama itu saya kasih H3, dia kontak form. Yang ketiga please complete. Nah, ini baris pertama. Dikopikan saja. Untuk baris kedua diisikan your full name atau nama lengkap. Kolom kedua kita kasih input. Nah, di sini input memiliki tipe. Untuk tipe itu ada banyak. Yang pertama dia tipe text. Save. Kemudian kita buat baris selanjutnya, ada email, tipenya teks juga. Name ini fungsinya apa? Ketika form nanti kita isi, form diisi oleh user, kemudian diklik submit, maka form itu akan mengirimkan datanya ke server yang akan ditangkap oleh form handling di bagian server. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah isian dari username dan ini adalah dari email, ini kita nangkapnya dari name ini. Jadi mengidentifikasinya dari name. Jadi name-nya di sini misalnya saya kasih nama, maka nanti di server menangkapnya hanya nama. Nama itu isiannya apa? Email. Ini email. Kemudian selanjutnya ada phone number, telepon. Type-nya ada number. Ini namanya phone. Apa bedanya? Sekarang kita coba aja nih, refresh. Nah, kalau nama kita tipenya teks, ini kita bisa kasih huruf, bisa kita kasih angka. Sama, huruf, angka. Kalau sudah di number, ini kita tipenya adalah number, telepon ini tipenya adalah number, maka ketika saya ketikkan huruf, dia tidak akan muncul, tapi dia hanya bisa angka. Ini number. Selanjutnya adalah sambil menjelaskan tipe itu tanggal lahir. Nah, di sini maaf, saya modifikasi dari form sebelumnya biar sambil kita mempelajari
jenis-jenis input tanggal lahir. Di sini tipenya bisa dikasihkan date. Input berupa date, dia seperti apa? Nah, sudah otomatis DD, MM, YY. D itu date, tanggal, MM itu month atau bulan, YY itu tahun. Di sini juga disediakan semacam ada segitiga di pojok. Kalau diklik, nah kita bisa memilih tanggal lahirnya berapa. Pilih, dia otomatis sudah ada isinya seperti ini. Kemudian input itu selain bertipe teks, bertipe number, date, ada juga tipenya password. Nah, contohnya password. Ini tipenya dikasih password. Name-nya password. Save. Kalau di refresh muncul password, itu kalau kita gunakan tipe password, apapun yang diinputkan dia berupa bintang atau bulat-bulat. Ada juga dia inputan berupa radio button. Itu input. Jadi seperti jenis kelamin. Jenis kelamin, input type radio. Name-nya JK, misalnya saya kasih jenis kelamin. Kemudian di sini kalau kita save, dia jadinya apa? Hanya bulat tapi tidak ada labelnya. Makanya kita kasih di sini satu buah label namanya laki-laki. Save. Nah, di sini laki-laki. Kemudian buat perempuan seperti apa? Lanjutkan aja. Kita kopikan ini atau kita copy, terus kita paste. Nah, ini sama, ininya perempuan. Ada dua, laki-laki dan perempuan. Ini namanya tipenya radio. Jadi hanya bisa dipilih oleh satu, tidak bisa lebih dari dua. Dan perlu diingat kalau kita menggunakan tipe radio, name-nya harus sama. Name-nya di sini JK, name-nya JK. Kenapa? Karena antara dua pilihan itu ketika dikirim, yang pertama JK, dia laki-laki, yang kedua perempuan. Kemudian apa bedanya ketika saya milih laki-laki dan perempuan? Sedangkan di sini sama, input type radio, input type radio, name-nya JK, name-nya JK. Nah, di sini kita kasih value. Yang di sini LK misalnya gitu. Kemudian yang di sini value-nya PR. Jadi ketika saya mengklik laki-laki, di submit, data yang diterima oleh server itu value-nya LK. Kalau di sini yang saya klik, maka data yang ditangkap adalah value-nya PR sesuai dengan value-nya ini. Kemudian dia secara default tidak ada. Gimana caranya agar ketika orang membuka form itu secara default sudah terpilih salah satu? Tinggal dikasih atribut lagi namanya checked. Kita kasih checked juga. Dimana yang pingin dikasih secara default kita taruh untuk laki-laki, berarti di atributnya di laki-laki. Kalau perempuan kita taruh di perempuan. Terus ada juga dia tipenya radio. Radio itu misalnya hobi. Ini kita buat input type-nya, input type checkbox, checkbox. Gimana tulisannya? Di sini ada renang, pastikan. Kemudian ada futsal, ada juga tinju. Save. Nah, di sini dia berupa checkbox. Bedanya apa? Kalau checkbox kita bisa pilih lebih dari satu. Oke. Sama seperti radio button, kita harus kasih dia value-nya apa agar
namanya kita kasih nama yang sama, bisa misalnya hobi. Ini kita copy, pastikan. Nah, di sini kita kasih value-nya apa? Renang. Ini value-nya futsal. Ini value-nya tinju. Oke, jadi input itu ada macam-macam, ada input type-nya teks, ada number, ada email, sebenarnya ada date, kemudian password, ada radio, ada checkbox. Selanjutnya selain input elemen dari form itu kita ada namanya select. Oke, di sini kita copy dulu. Select itu contohnya adalah pemilihan daerah, misalnya berasal dari provinsi. Nah, kita menggunakan select. Di dalam select mesti tentu ada banyak pilihan. Nah, pilihan itu kita namakan option. Mana option. Apa misalnya DIY, kemudian yang kedua adalah Jateng, yang ketiga adalah Jatim, yang selanjutnya adalah Jabar. Save, hasilnya seperti apa, kita refresh, akan muncul select atau pilihan drop down. Nah, ini kita menggunakan tipenya, elemennya select. Ada DIY, Jateng, Jatim, Jabar. Dan tentu select itu punya nama, agar nanti di server menangkapnya gampang. Kita kasih nama apa, misalnya provinsi. Nah, selain nama, ketika seorang memilih DIY atau Jateng, itu server akan menangkap pilihannya apa, itu di sini value. Misalnya DIY itu kodenya 101, kemudian Jateng itu value-nya 102, Jatim itu value-nya 103, Jabar itu value-nya 104. Nah, jadi ketika user memilih dari DIY, otomatis ketika submit, data yang ditangkap oleh server adalah 101, bukan DIY. Ketika user memilih Jateng, yang ditangkap adalah 102, bukan Jatengnya. Jadi sesuatu yang diapit di antara tag option pembuka dan option penutup, itulah yang ditampilkan di browser. Selanjutnya ada juga ini, saya kopikan saja. Sama, dia select tapi dia tipenya multiple. Ini sama, tinggal dikasih multiple. Apa maksudnya multiple itu? Nah, dia bisa memilih lebih dari satu pilihan. Misalnya DIY, kemudian klik Ctrl, saya pilih Jatim, kemudian klik Jabar. Nah, ini pilihan yang sifatnya select. Sama seperti radio button, kita bisa secara default memilih pilihan mana yang jadi default. Misalnya untuk provinsi, saya secara default akan menampilkan Jateng, bukan DIY. Ini kan kalau kita lihat yang pertama DIY. Nah, kalau radio button kita pakai atribut checked. Kalau provinsi, kalau select kita kasih atributnya selected. Nah, karena saya kasih selectednya di daerah Jateng, otomatis nanti secara default dia akan terpilih Jateng, walaupun saya belum memilih. Itu. Sama juga seperti ini. Misalnya Jatim, saya kasih selected atributnya, dia otomatis sudah memilih Jatim. Jadi kalau user lupa memilih atau mencentang form itu, maka otomatis akan terpilih Jatim. Selanjutnya adalah text area. Text area itu kita misalkan kita membuat alamat.
Ini menggunakan text area. Sudah, otomatis dia berupa text area. Bagaimana caranya sekarang agar tampilannya lebih bagus? Untuk text area ada beberapa opsi. Yang pertama, kita kasih atribut name, itu sama juga agar kita server menangkap lebih jelas. Name-nya misalnya alamat. Kemudian ada atribut berupa calls. Calls misalnya saya kasih 30. Berarti text area akan terbentuk sebanyak kolom 30. Nah, lebih lebar dia. Kalau saya kasih 50, maka lebih lebar juga. Selain calls ada juga rows. Jadi membuat baris ada berapa? Misalnya ada 6 baris. Maka dia akan tersedia 6 baris. Oke. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah membuat submit. Tombol submit. R kemudian TD. Selanjutnya itu dia input. Type-nya submit. Otomatis kalau kita klik refresh, di sini ada submit. Untuk merubah kata-kata submit bisa kita kasih value, atribut value simpan, save. Nah, otomatis dia menjadi simpan. Selanjutnya, agar tampilan ini lebih cantik dan ciamik, kita tambahkan CSS. Seperti biasa, kita kasih CSS di atas. Style. Kemudian CSS yang pertama kita kasih input. Tabelnya dulu. TR, tabel itu TD. Untuk TD-nya kita kasih padding sekitar 10 pixel. Nanti dia akan membentuk jarak di dalamnya. Nah, agak longgar. Selanjutnya kita akan mempercantik form inputan agar lebih panjang dan lebih elegan. Berarti kita kasih input. Berarti elemen HTML yang menggunakan input kita kasih width 400 pixel. Hasilnya sudah panjang, terlalu panjang, kurang bagus untuk dilihat layarnya karena terlalu kita bagi. Oke. Oh, ini karena kenapa ini input yang ini dia radio button. Oke, nanti aja. Ini kita kasih paddingnya 5 pixel. Maka nanti formnya akan lebih cantik. Nah, ini kalau besar dia seperti ini. Selanjutnya untuk tabel ini biar kita width-nya kita bagi dua aja. Width untuk kolom pertama kita kasih misalnya 35% dari layar. Kemudian width yang selanjutnya adalah 65%. Ini apa? Biar maksud saya terbagi sebesar 35%, yang kanan 65%, jadi lebih bagus. Selanjutnya adalah untuk merapikan jenis kelamin, hobi dan sebagainya. Untuk jenis kelamin, oke, inputnya di sini yang type-nya radio. Di sini kita tinggal kasih input type radio. Kita buat sebuah kelas saja. Kelas input
input ini kita samakan width-nya di sini. Oke. Jadi apa itu kelas? Kelas itu ditandai dengan tanda titik. Kalau ID itu ditandai dengan tanda sharp gini, seperti ini. Kelas itu adalah CSS select yang bisa diterapkan di banyak elemen. Jadi kalau kelas input saya kasih width segini, padding segini, otomatis ini kalau kita refresh dia tidak ada lagi. Kita bisa kasih di banyak tempat. Tapi kalau ID dia hanya satu. Misalnya inputnya di sini name, saya kasih kelas. Kelasnya input. Nah, ini maksudnya setiap yang ada atribut kelas input dia akan mendapat CSS width-nya 300 dan padding-nya 5 pixel. Nah, karena hanya satu. Makanya kita kasih ini, kopikan yang membutuhkan, email, kemudian telepon, tanggal lahir, password, jenis kelamin, hobi, provinsi, provinsi kita coba, provinsi, save, kita refresh, enggak panjang ya. Provinsi yang bawah, yang provinsi yang atas. Provinsi yang atas belum. Provinsi yang atas, paste. Sudah, alamat bisa juga dikasih. Nah, alamat sudah panjang. Selanjutnya untuk tombol simpan ini kita bisa kasih sebuah kelas, misalnya saya kasih ID ini biar kita bisa membedakan buton simpan. Dia width-nya 100 pixel, kemudian background color-nya green, warna hijau, kemudian color warna teksnya itu putih, kemudian kita kasih paddingnya sekitar 5 pixel. Kalau di refresh, tring, belum. Kenapa? Karena kita belum kasih button simpan ini ID. Kalau tanda ini kita kasih di sini input type submit value ID. Nah, button simpan. Jadi seperti ini. Jadi apa sekalian saya menjelaskan tentang CSS, perbedaan antara kelas dan ID. Kalau kelas itu kita bisa kasih di banyak elemen, sedangkan ID hanya boleh satu. Itu terasa nanti ketika kita menggunakan JavaScript. JavaScript yang menggunakan ID ini itu biasanya hanya satu. ID itu hanya unik untuk satu orang, untuk satu elemen saja. Sedangkan kelas bisa digunakan untuk banyak. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.